Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa bertemu meskipun lewat online. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini untuk yang pertama kali saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana membangun kecerdasan ruhiyah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa manusia memiliki potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa potensi akal, jasad dan ruh. Nah, pada kesempatan ini kita khusus akan membahas bagaimana kita bisa membangun, mencerdaskan ruhiyah kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Rawahu Ahmad wa Tirmidzi an Shaddad bin Aus. Dari Shaddad bin Aus bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Seorang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematiannya." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dari hadis ini sungguhnya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa kita memiliki tekad yang sangat kuat, berusaha memanfaatkan setiap momentum ataupun peluang yang ada, dan juga senantiasa bersikap hati-hati dan waspada agar setiap detik yang kita lalui itu tidak hilang begitu saja tanpa didayagunakan dalam amalan yang bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat. Nah, jadi itulah sosok manusia yang cerdas yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Jadi intinya di sini adalah bahwa kita diharapkan untuk senantiasa mengontrol dan mengendalikan diri kita serta beramal untuk kehidupan akhirat kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya ya masalah ruqyah ini, sehingga untuk mencerdaskan ini kita harus mengetahui apa-apa saja sih yang harus kita perhatikan terkait dengan ruqyah ini ya. Yang pertama ya, supaya kita bisa membangun kecerdasan ruqyah ini adalah orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa melakukan muhasabatun nafs. Jadi tadi ya, orang yang cerdas itu yang mampu mengendalikan dirinya, secara mengontrol pengendalian diri. Nah, mengontrol pengendalian diri di sini ini meliputi dua perkara ya, yaitu pengendalian diri sebelum dan sesudah melakukan suatu perbuatan. Jadi kontrol diri ya dalam melakukan sesuatu perbuatan itu tidak hanya setelah, tetapi sebelumnya itu juga sudah harus dikontrol. Nah, bagaimana muhasabah sebelum beramal ya? Muhasabah sebelum beramal ini dilakukan dengan memelihara niat kita. Bagaimana niat yang ada di dalam hati kita ketika kita akan melakukan sesuatu perbuatan. Nah, hendaknya seorang muslim memikirkan niat dan kehendaknya. Apakah niatnya itu ikhlas karena Allah untuk meraih pahala dari Allah atau tidak?
Jika memang niatnya ikhlas, diteruskan. Jika tidak, diurungkan, baik mundur gitu ya. Gitu ya. Jadi sebelum beramal kita kontrol diri itu ya terkait dengan niat. Kemudian mampukah kita melaksanakan amalan itu? Gitu ya. Kalau memang menurut pertimbangan kita amalan itu mampu kita lakukan, ya kita teruskan. Tetapi kalau kita memang tidak mampu, ya kita tinggalkan agar waktu kita tidak terbuang sia-sia. Jadi mencari amalan yang baik yang memang kita mampu melakukannya. Kemudian yang kita renungkan lagi ya, amalan yang kita lakukan itu akan memberikan maslahat bagi diri kita atau tidak, bagi diri dan umat tentu saja ya, tidak hanya kita saja. Nah itu kita evaluasi, kita kontrol apakah yang akan kita lakukan itu ada maslahat enggak. Kalau memang tidak ada maslahatnya, ya kita tinggalkan. Dan satu lagi terkait dengan muhasabah sebelum beramal ini adalah perbuatan itu kita renungkan sebaiknya dilakukan saat itu juga atau nanti. Jadi kita pikirkan cara dan sarana yang dapat merealisasikan amal perbuatan dan dapat melipat gandakan pahala kita. Jadi amalan yang akan kita lakukan itu kita pertimbangkan seperti itu. Nah, itu muhasabah sebelum beramal. Selanjutnya muhasabah setelah beramal. Dan muhasabah setelah beramal ini ada 3 macam. Yang pertama, muhasabah terhadap perbuatan yang seharusnya ia kerjakan. Jadi ini berkaitan dengan hak Allah atau hak makhluknya. Jadi apakah kita mampu mempertahankan keikhlasan niat kita, gitu ya? Apakah sudah mengerjakan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, gitu ya? Jadi itu kita muhasabah, gitu ya. Jadi kita teliti juga apakah kita lalai dalam melakukan amalan tadi, misalnya mengerjakan sholat tetapi tidak ada kekhusyuan, atau ketika puasa tetapi masih melakukan perbuatan maksiat. Nah itu harus kita evaluasi gitu ya. Jadi kita melakukan amalan ya, bertekad untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas amal, beristighfar dan bertaubat kepada Allah atas setiap kekurangan dan kelalaian yang dilakukan. Kemudian yang kedua, muhasabah terhadap perbuatan yang seharusnya ia tinggalkan, karena termasuk perbuatan maksiat, baik maksiat besar seperti zina, minum minuman keras, mencuri dan dosa besar lainnya, maupun maksiat yang kecil seperti memandang yang haram, sentuhan yang haram, dosa-dosa kecil lainnya. Itu perbuatan yang seharusnya ditinggalkan karena kurang utama, sementara ada amal perbuatan yang lebih utama. Dan yang ketiga adalah muhasabah terhadap urusan biasa yang diperbolehkan. Jadi sungguhnya kan aktivitas keduniaan yang hukum asalnya itu adalah diperbolehkan. Jadi ini pun juga kita muhasabah, untuk apa kita melakukan gitu ya. Ini juga harus kita iringi dengan niat untuk meraih pahala dari Allah atau tidak ya. Jadi kita evaluasi. Jadi muhasabah dalam urusan seperti ini akan mengajarkan kepada seorang muslim agar senantiasa memilih kegiatan yang bermanfaat, meniatkannya untuk Allah dan menerapkan skala prioritas amal dengan benar. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, agar amal ibadah kita diterima di sisi Allah SWT dan menjadi tabungan pahala bagi kita di akhirat nanti, maka kita harus memperhatikan adab-adab beramal yang berorientasi pada akhirat. Nah, adab-adab apa saja itu ya? Nah, yang pertama adalah ikhlas dan mutaba'atur rasul. Setiap amal perbuatan yang kita harapkan mendapatkan balasan pahala di akhirat, hendaknya senantiasa didasari keikhlasan untuk mencari pahala dan ridho Allah, serta sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW.
Kemudian yang kedua, mahabbah, khauf, dan roja. Ketika melakukan suatu perbuatan, hendaknya yang mendorong seorang muslim untuk beramal itu adalah kecintaan kepada Allah, ketakutan pada murka dan siksa nerakanya, serta harapan untuk mendapatkan ridho dan pahala surganya. Jadi di sini kebanyakan ulama sudah sepakat ya bahwa porsi takut dan harap ini hendaknya berimbang. Jadi kita dapat mengatakan bahwa porsi cinta adalah 40%, sedangkan porsi masing-masing dari takut dan harap adalah 30%. Itu ya yang kedua. Kemudian yang ketiga, mengakui karunia Allah. Kita harus mengakui bahwa Allah lah yang memberikan taufik, kemudahan, dan pertolongan untuk kita melakukan amal soleh, sehingga kita dapat merealisasikan semuanya itu. Dan tanpa taufik dari Allah, kita tidak akan pernah mampu melakukannya. Kemudian yang keempat, mengakui ada kekurangannya. Setelah kita melakukan amal soleh, kita juga mengakui adanya kekurangan. Betapapun kita telah berupaya maksimal untuk beramal hanya karena Allah semata. Karena memang manusia itu tidak pernah lepas dari kekurangan, dan tidak ada seorang pun yang sempurna dalam segala hal. Jadi kita mengakui ada kekurangan-kekurangan dan kita, sehingga kita terus senantiasa beristighfar gitu ya. Dan tadi ya menemukan perasaan tadi ya, mahabbah, khauf, dan roja. Ya, kemudian yang kelima, tidak mengiringi amal kebaikan dengan kemaksiatan. Jadi ketika kita melakukan amal kebaikan, ini tidak boleh kita iringi ataupun campur dengan kemaksiatan, kesyirikan misalnya, kekufuran, dan kemunafikan. Tentunya ini akan menggugurkan amal ibadah kita sehingga menjadi celaka di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu menyekutukan Allah, niscaya terhapuslah amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi." Dalam surat Az-Zumar ayat 65. Dan kemudian yang terakhir ya, yang menjadi adab-adab ini adalah tidak mengiringi amal kebaikan dengan kezaliman. Kezaliman terhadap orang lain ini akan merusakkan pahala amal ibadahnya, atau bisa jadi akan mengakibatkan dipindahkannya pahala kebaikannya itu kepada orang yang dizaliminya, sehingga ia termasuk orang-orang yang bangkrut. Nah itu ya, jadi beberapa adab dalam beramal yang berorientasi pada akhirat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita mengetahui beberapa hal tentang adab-adab dalam beramal yang berorientasi pada akhirat, kita berharap kita mampu membentuk kecerdasan ruhiyah. Kita mampu membangun kecerdasan ruhiyah ini. Nah, sebenarnya apakah ruhiyah kita ini sudah termasuk cerdas, atau kita memang sudah bisa membangun kecerdasan ruhiyah? Nah, untuk itu kita perlu tahu seperti apa karakteristik orang yang memiliki kecerdasan ruhiyah. Nah, para pemirsa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersama-sama mengkaji sejauh mana diri kita ini memiliki kecerdasan ruhiyah. Yang pertama, karakteristiknya adalah
ketika kita sudah memandang segala hal itu sebagai peluang untuk meraih dan meningkatkan pahala. Jadi di sini orang-orang yang memiliki kecerdasan rupiah, dia akan senantiasa memanfaatkan peluang apapun untuk meraih dan meningkatkan pahala. Jadi ketika ada kesempatan untuk beramal, maka dilakukan. Misalnya melihat sampah atau paku di jalan, ia memandang sebagai peluang pahala, sehingga dengan ringan tangan ia akan menyingkirkannya. Ya, itu salah satu contoh ya. Kemudian yang kedua adalah melakukan amal kebaikan yang bernilai kepeloporan. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, seorang yang cerdas akan senantiasa memprioritaskan amalan yang memiliki nilai kepeloporan, karena amalan ini akan mendatangkan pahala yang sangat besar dan terus mengalir meski jasadnya telah terkubur di bumi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memberi teladan sunnah kebaikan dalam Islam, maka ia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi seorang yang cerdas, dia akan memunculkan ide-ide perbaikan yang seringkali belum terbetik dalam benak orang lain. Jadi berusaha sungguh-sungguh untuk merealisasikannya ya, karena dia terdorong untuk meraih pahala yang sebesar-besarnya dan tiada terputus meskipun dia telah meninggal dunia. Jadi amal seperti amal jariah. Kemudian yang ketiga, memprioritaskan amal yang bermanfaat dan berpahala besar. Seorang yang cerdas, dia sangat memahami bahwa kewajiban dan tugas yang harus ditunaikan jauh lebih banyak dari waktu yang tersedia. Karenanya dia senantiasa memprioritaskan amal ibadah yang paling utama dan paling besar pahalanya pada saat tidak memungkinkan untuk melakukan semuanya. Jadi prioritas ya dalam beramal. Kemudian yang keempat, beribadah dengan cara-cara yang dapat melipat gandakan pahala. Ketika kita sudah memiliki kecerdasan rupiah, maka kita akan memilih cara-cara yang dapat melipat gandakan pahalanya. Jadi misalnya ya, dia selalu berusaha melaksanakan sholat fardu itu secara berjamaah jika tidak ada uzur. Jadi dia berusaha datang lebih awal dengan langkah tenang dan khusyuk, karena semua itu akan melipat gandakan pahala sholat yang dikerjakannya. Lagi sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian, sebanyak 27 derajat ya pahalanya. Selanjutnya, karakteristik orang yang memiliki kecerdasan ruhiyah yang kelima adalah melakukan amalan yang sering disepelekan. Seseorang yang memiliki kecerdasan ruhiyah, dia akan tetap bersemangat dalam melakukan amal kebaikan yang biasanya disepelekan oleh kebanyakan orang. Ini seperti dikisahkan dalam hadis ya, yang diriwayatkan ya oleh muttafaqun alaih ya. Ia akan menang dalam kompetisi kebaikan seperti Bilal bin Rabah yang sandalnya mendahului sandal para sahabat yang lain untuk masuk surga, karena ia senantiasa melakukan sholat sunnah 2 rakaat ba'da wudhu yang jarang dilakukan orang lain. Jadi ini salah satu contoh amalan yang sering disepelekan gitu ya. Contoh yang lain adalah seperti yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud. Apabila seorang lelaki bangun tidur di sebagian waktu malam dan membangunkan istrinya, lalu keduanya melakukan sholat 2 rakaat,
maka mereka berdua tercatat dalam golongan laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Jadi ini ternyata bisa mendatangkan penghargaan dan pahala yang besar dari Allah, meskipun amal itu dilakukan dalam batas yang minimal. Selanjutnya adalah menjaga kelestarian amal. Salah satu karakteristik orang yang memiliki ruhiyah yang cerdas adalah dia selalu memperhatikan kontinuitas amal kebaikan yang dilakukannya. Karena amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dikerjakan secara terus-menerus meskipun sedikit. Untuk merealisasikan kontinuitas amal kebaikan, dia selalu menetapkan visi amal itu. Dan karakteristik orang yang memiliki kecerdasan ruhiyah yang terakhir yaitu segera bertaubat dan tidak mengulangi kemaksiatan. Jadi memang sebagai manusia biasa, seorang yang cerdas pasti juga pernah melakukan kesalahan dan dosa. Namun yang membedakannya dari kebanyakan orang adalah ia segera bertobat dan berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengulanginya. Ini seperti dalam sabda Rasulullah SAW, seorang mukmin tidak boleh tersengat dalam satu lubang 2 kali. Jadi di dalam hadis yang diriwayatkan muttafaqun alaih ini ya, jadi keadaannya ya setelah itu dia akan menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya, lebih santun, rendah hati, lebih dewasa, dan lebih banyak mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang dialaminya. Karena Rasulullah SAW bersabda, tidak ada orang yang santun kecuali orang yang pernah berbuat kesalahan, dan tidak ada orang yang bijak kecuali orang yang memiliki pengalaman. Nah itu ya para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, materi tentang bagaimana kita membentuk kecerdasan ruhiyah. Semoga ini bisa memberikan semangat pada kita semuanya. Demikianlah tadi para pemirsa yang dirahmati Allah, materi yang saya sampaikan tentang kecerdasan ruhiyah. Itulah memang sifat atau karakter yang harus dimiliki oleh setiap muslim, agar dengan kecerdasan ruhiyah itu kita mampu membenahi diri dan amal perbuatan kita, sehingga kita mampu membenahi dan memiliki 3 kekuatan jiwa, sehingga dengan kekuatan jiwa tersebut yang akan menjadi penentu kebaikan di dunia dan di akhirat. Begitu, semoga bermanfaat.